Yang belum 1 tahun, 1 tahun. Mangga silakan. Mangga. 1 tahun pertama. Berdiri. Coba berdiri. 1 tahun pertama. Semoga Allah terima. Semoga Allah terima. Setahun ketiga. Ada yang sudah. Oh, ini ada setahun, masya Allah. Setahun ketiga ini ke Kufristan, yaitu ke negeri-negeri Eropa. Terakhir taskil yang paling mudah, yaitu semuanya hendaknya datang untuk Istimak Lampung 28, 29, 30 November. Insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Semoga Allah terima semuanya. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang alim. Siapa yang disebut ulama di dalam Al-Quran ini? Mereka ini orang-orang yang mempunyai ilmu, yang menjadikan ilmunya itu jadi orang yang paling takwa kepada Allah, paling takut kepada Allah. Itulah orang alim, hakikatnya alim. Ilmu yang menjadikan seseorang tambah takut kepada Allah. Itulah ulama. Itulah ulama. Lah kalau orang banyak ilmu, kemudian kok enggak takut sama Gusti Allah, kira-kira ulama enggak hal? Kalau di dalam Al-Quran ini disebutkan yang takut kepada Allah itu adalah yang punya ilmu. Kemudian yang dimaksud ilmu itu ilmu apa toh yang menjadikan takut kepada Allah ini? Itu adalah kenalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Ketika sudah faham mengenai Allah, maka akan datanglah satu rasa takut yang sehingga taat betul kepada Allah, tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Bandingannya seperti ini. Ada seseorang yang dia ini datang kepada raja, sedangkan orang ini adalah orang kampung. Maka dia tahu kepada raja, ini raja tahu. Dan itu dia juga permasalahannya, dia ini tahu raja, tapi dia tidak takut kepada raja. Maka datang masuk kepada raja. Kamu raja ya? Iya. Oh kayak begini ya raja ini. Orang kampung nggak ngerti dia. Lagi makan apa? Kopi nih. Tuh, yang satu itu telo. Mau kopinya boleh nggak? Ya, namanya raja. Ini orang ini gak genah ini. Tapi raja, ya boleh aja minum aja kopiku. Telonya mau gak? Boleh gak ambil? Boleh. Nah, orang seperti ini orang tahu raja, tapi hakikatnya gak tahu raja itu siapa. Gak tahu raja ini siapa. Padahal inilah raja yang kekuasaannya separuh dunia, yang telah menaklukkan berbagai negara. Nah, tuh. Tapi apa? Wedang kopi ini dia jaluk. Kemudian ada seseorang yang datang lagi mau sowan raja. Begitu dia ini sowan raja, maka baru melihat raja saja dia itu datang dengan berjalan jongkok.
berjalan jongkok. Makin mendekat gak berani, masih jauh dari raja. Sampai raja mengatakan berdirilah, baru berdiri. Duduk situ, baru duduk. Nah, kemudian raja berkata kepada si orang yang kampung tadi, "Hei orang kampung, duduk agak di sana." Nggak mau. Tanya kata orang kampung, "Saya pengen duduk di sini aja." Di bawah, itu ada kursi duduk. Enggak, di bawah aja. Nah, ya harus duduk di bawah. Kelihatannya kursinya enak, tak di atas saja kalau gitu. Nah, mulah malih begitu orang kampung. Sedangkan orang yang tadi duduk di kursi, ya duduk di kursi, duduk di bawah, mano taat. Karena dia paham ini adalah seorang raja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Sama-sama orang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Belum tentu seseorang itu faham siapa itu Allah. Itu masalah seperti itu. Belum tentu seorang faham. Orang yang faham betul mengenai Allah Subhanahu wa taala, mesti dia itulah orang yang takut dan yang paling takut kepada Allah. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran ulama, orang-orang yang faham, orang-orang yang ngerti mengenai Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ulama. Adapun orang yang mereka ini tidak faham Allah, sedangkan dia ini sudah ngerti, faham fikih ini halal, ini haram, kemudian dia ini memakan perkara yang haram dan dia itu mengharamkan perkara yang halal, menghalalkan perkara yang haram, saking alimnya katanya. Nah, orang yang seperti ini hakikatnya bukanlah ulama. Itu bukanlah ulama. Hakikatnya ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah sehingga menjadikan orang tambah takwa kepada Allah. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau melihat para sahabat mereka ini pengen tabattul, menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah. Mereka berbincang-bincang, sahabat, baginda Nabi ini adalah orang yang suci, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Sedikit saja maka ibadahnya akan mendapatkan pahala yang banyak. Tapi sedangkan kita ini adalah orang biasa, maka sudah semestinya kita ini malamnya dihabiskan untuk ibadah, siangnya dihabiskan untuk berpuasa. Lah bagaimana dengan istri? Apa kita tidak butuh nikah? Supaya tidak pengen nikah, potong saja katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah sepakat mereka itu satu halakoh itu. Ya siap. Waduh. Maka hadirin akhirnya didengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Abi dikasih wahyu oleh Allah. Siapa yang bincang-bincang tadi malam? Kami baginda Nabi. Sini. Ketahuilah inna atqakum ana katanya. Orang yang paling takwa di antara kalian adalah aku. Orang yang paling takut kepada Allah adalah aku. Karena Nabi adalah yang paling alim di antara seluruh para sahabat. Bahkan paling alim di antara para anbiya. Itulah orang yang paling takut kepada Allah adalah aku. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itu pun aku itu beramal seperti ini. Malamku ada waktu untuk tubuhku, yaitu untuk tidur istirahat, dan juga untuk Tuhanku, yaitu untuk beribadah. Siangku ada waktu makan, tidak puasa, untuk tubuhku. Kemudian
kadang-kadang juga aku puasa untuk Tuhanku. Nah, ini loh. Dan aku juga menikahi wanita. Bukan kok terus gak nikah wanita berarti sudah hebat, tidak. Berarti puasa terus itu tanpa ada berbukanya itu berarti hebat, tidak. Ngibadah terus tanpa ada tidurnya kok itu paling hebat, tidak. Yang paling hebat adalah yang paling ikut baginda Nabi. Yang paling ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini, baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Dan beliau langsung dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau beribadah seperti itulah ibadahnya. Karena beliau faham dengan cara seperti inilah cara yang paling meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana seseorang ini tidak memelihara tubuhnya, bahkan membunuh dirinya sampainya, maka Allah akan murka kepada orang ini. Menyakiti diri, Allah akan murka kepada. Maka diri dikasih waktu biar apa? Biar Allah ridho. Diri dikasih istirahat biar Allah ridho. Diri dikasih waktu untuk beribadah biar Allah ridho. Diri kita ini dikasih makan biar Allah ridho. Diri kita dikasih puasa biar Allah ridho. Semuanya itu karena Allah. Makan karena Allah, minum karena Allah, puasa karena Allah, melek karena Allah, tidur saja karena Allah. Inilah yang dimaksud baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, bukan baginda Nabi kurang amalannya daripada sahabat, bukan. Tetapi tidurnya baginda Nabi ini karena Allah sehingga mendapatkan pahala untuk takarrub kepada Allah. Cukup dengan tidur karena orang faham. Tidur tapi untuk takarrub kepada Allah. Makan tapi untuk takarrub kepada Allah. Maka kenapa baginda Nabi Muhammad SAW masih ada tidur siang pula? Beliau tidak suruh tidur siang qailulah, dikatakan supaya untuk membantu diri bisa bangun waktu tahajud. Nah, ini tidur karena Allah. Masya Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita katakan para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah murid-murid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini telah dididik baginda Nabi sedemikian rupa. Baginda Nabi tidak pernah gagal di dalam mendidik muridnya. Kalau kita banyak gagal, tapi baginda Nabi tidak pernah gagal mendidik muridnya. Gak pernah gagal. Murid pertama baginda Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana baru saja beliau itu masuk Islam, langsung dididik oleh Nabi, dakwahkan Islam ini. Pagi masuk Islam, maka sore sudah mengajak teman-temannya, jauhlah mengajak satu persatu orang diajak untuk masuk Islam, dibawa ke baginda Nabi Muhammad SAW. Besoknya lagi berbuat lagi, besoknya lagi berbuat lagi, terus begitu. Itulah dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, murid utamanya baginda Nabi Muhammad SAW. Murid pertama dan murid paling utama. Kata Sayyidina Umar ketika Sayyidina Abu Bakar mau dia angkat menjadi khalifah, maka Sayyidina Umar waktu itu masih ada sahabat dari Ansar yang pengen menjadi khalifah setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini apa ada toh orang yang merasa di sini ini yang hadir ini itu di Saqifatul Sa'idah, siapa yang merasa di antara kalian lebih afdol, lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Ayo, siapa? Tuh anak. Maka satu pun sahabat tidak ada yang berani mengatakan itu, tidak ada orang yang lebih afdol melebihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, murid paling utamanya baginda Nabi. Dan itu diakui oleh seluruh para sahabat. Yang disebutkan dalam Al-Quran, saniyasnaini idhuma fil ghar,
Nah, salah satu daripada dua orang ketika mereka berdua ada di dalam gua, yaitu Abu Bakar dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuh. Maka hadirin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah dididik sedemikian rupa oleh baginda Nabi untuk mengamalkan amalan yang seperti diamalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dakwah sendiri, kadang-kadang diajak pula oleh baginda Nabi untuk mendakwahkan agama. Maka Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq itu datangi qabilah-qabilah ketika waktu haji. Jadi haji ini adalah satu amalan zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang amalan terus hidup terus, walaupun waktu zaman jahiliyah pun masih hidup amalan haji dan umrah itu. Ada tawaf, ada haji, ada wukuf di Arafah, itu tetap ada. Haji monggo, sholat monggo, nyembah berhala monggo. Lihat di sana ini. Artinya apa? Waktu itu rusak. Kenapa dikatakan rusak? Bukan berarti orang tidak kenal Allah sama sekali, enggak. Siapa nama bapak baginda Nabi? Abdullah. Siapa namanya itu? Rasul munafikin. Abdullah. Namanya Abdullah itu banyak, hamba Allah, hamba banyak nama Abdullah. Nah, artinya mereka itu kenal dengan Allah, tetapi pada waktu itu tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Yang ada itu pokoknya maksiat monggo, taat monggo, udah aja. Berhala monggo, Gusti Allah monggo, udah. Maka dikatakan zaman jahiliyah seperti itu. Orang yang tidak nyembah berhala pun melihat orang nyembah berhala nggak masalah. Padahal ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan kekafiran adalah kufur. Ridha dengan kekufuran itu adalah kufur. Ridha bil kufri kufrun. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah kondisi zaman jahiliyah. Perasaannya dengan begitu mereka tenang, karena semua sudah sendiri-sendiri. Yang kafir ya kafiro, yang nyembah Lata Uzza silakan, yang nyembah Allah silakan, yang semua seperti itu. Dianggap ini adalah kerukunan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi utusannya Allah dan diperintah untuk mendakwahkan agama, baru sak Mekah itu geger. Ketika Nabi masih beribadah di Gua Hira, ada yang geger? Enggak. Sebelum Nabi mendakwahkan agama, sholat di masjid, ada yang geger? Enggak. Nabi masih amal seperti amalnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi tidak pernah menyembah berhala. Ada yang geger? Enggak. Tapi begitu baginda Nabi mengajak mereka, sembahlah Allah saja, jangan yang lain. Baru itulah orang Mekah itu marah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW dianggap sebagai orang yang membuat kekacauan, katanya. Membuat resah, membuat kekacauan. Tuduhan-tuduhan begitu banyak sekali kepada baginda Nabi. Padahal baginda Nabi itu pengennya hanyalah supaya orang-orang Mekah itu selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Kalian akan beruntung. Terus saja baginda Nabi menyampaikan seperti ini. Bahkan Nabi mengatakan, wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan dapat menyatukan seluruh jazirah Arab. Ini orang-orang Arab dan orang Ajam. Malah ditertawakan baginda Nabi. Malah ditertawakan. Malah Nabi dikatakan, wahai Muhammad, katanya, ini Tuhan yang kami sembah begitu banyak, tapi tidak mampu Tuhan yang segitu banyak ini
untuk menyatukan orang Arab. Bagaimana ganti hanya menyembah satu Tuhan? Satu Tuhan apa bisa? Wong banyak Tuhan saja nggak bisa. Lah justru karena kalian nyembah banyak Tuhan itulah akhirnya kalian nggak bisa menyatukan orang Arab. Nah. Maka hadirin yang di Allah Subhanahu wa taala, kondisi orang jahiliyah seperti itu. Keminter. Nah, seperti itu orang jahiliyah itu, keminter. Makanya orang itu kalau kelihatan pintar hati-hati, kadang-kadang bodoh malahan. Nah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti-henti mendakwahkan agama sampai 13 tahun di Mekah itu. Terus bagaimana Nabi ini usaha untuk menjaga santri-santrinya, menjaga murid-muridnya supaya tidak terpengaruh dengan suasana di luar rumah itu. Maka beliau Nabi telah selalu mengumpulkan sahabat-sahabatnya di rumah namanya rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Itulah tempat istimanya Nabi dengan murid-muridnya. Membuat perkumpulan, membuat musyawarah, membuat ngaji, membuat zikir, membuat wejangan-wejangan, membuat taklim, semua kegiatan dibuat di tempatnya, yaitu Arqam bin Abi Arqam. Kenapa harus dibuat seperti ini? Kenapa mesti dibuat seperti ini? Karena di luar itu tidak ada suasana baik. Di luar ada suasana mbah berhala. Di luar adalah suasana nafsi-nafsi, tidak peduli dengan orang lain. Di luar suasana tidak ada dakwah, tidak ada amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Maka dibuatlah kumpulan, selalu berkumpul baginda Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Dengan cara seperti itulah, walaupun orang Islam tidak begitu banyak, tapi bertahan di dalam Islamnya, bertahan dalam imannya. Begitu. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dikatakan karena seseorang itu akan terpengaruh dengan lingkungan. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti agamanya orang yang dia cintai, orang dia kasihi. Maka hendaknya selalu memilih orang yang dicintai. Cinta orang nggak sholat, ya jadi nggak sholat. Nah, cinta orang yang ahli masjid, ya jadi ahli masjid. Kalau orang selalu kumpul saja dengan pedagang, akhirnya jadi pedagang. Kalau orang itu kumpul dengan petani, ya jadi petani. Suasana. Maka Nabi juga telah usaha bagaimana sahabat-sahabatnya ini bisa tenang di dalam ibadah. Di Mekah tidak bisa tenang karena mereka ditekan dan ditindas. Maka akhirnya baginda Nabi mengirimkan sahabatnya untuk hijrah ke negeri yang negerinya bukan negeri Islam pula sebetulnya, negeri Nasrani. Tapi rajanya bagus dengan orang-orang Islam, dengan baginda Nabi. Dikirimlah sahabat-sahabat baginda Nabi ke sana, ke negeri namanya negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu kemarin dibuat istimewa di Habasyah. Saya saat di sana yang kumpul itu 1 juta orang di negeri Habasyah kemarin. Habis dari South Africa, saya saat kemudian ke negeri Habasyah. Hujan pun mereka itu tidak lari, masih tetap di situ juga. Orangnya khusyuk-khusyuk, orangnya baik-baik orang Habasyah itu. Tendanya itu tenda kayak paranet itu saja. Hujan kayak kehujanan semuanya, tapi mereka nggak pergi. Gimana kalau kita kira-kira? Maka saya saat sampai pengen, ini tahun depan dibuat istimewa dunianya di Habasyah saja nanti. Malah ditargetkan. Lah, tetapi ini ada serowong-serowong. Di Indonesia kelihatannya juga baik juga dibuat untuk istimewa dunia. Ini tempatnya ada 1.200 hektar di sana. Di Kota Baru sana di Lampung. Nanti kalau istimewa ini berhasil, nah kemungkinan istimewa dunianya itu ada di Indonesia. Jadi gantengnya Bangladesh nanti. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini seluruh dunia ini mau terbuka.
Kalau kita nggak segera kita ikut di dalam harokah ini, maka akan jadi yang paling belakang begitu, sehingga nggak kebagian juga, tetapi nggak kebagian banyak pahala. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, cepat-cepat untuk mengambil agama ini sebagai agamanya, cepat-cepat memperjuangkan agama, mereka itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang belakang iya juga, tetapi ya belakang, namanya belakang. Bagaimana soft awal dengan soft paling akhir disamakan? Tidak sama, Tuhan. Paham ya? Nah, maka hadirin, akhirnya ternyata setelah di Habasyah sana, semua orang Islam diikram, dimuliakan seakan Raja Najasyi. Ada satu orang dari orang yang hijrah ke sana, namanya Ibnu Jahaz. Yang mana Ibnu Jahaz ini tidak kumpul dengan sesama teman-teman Islamnya, sukanya kumpul sama orang-orang kampung sana, orang-orang Nasrani. Maka tidak lama kemudian, yaitu almar'u ala dini khalilih, akhirnya ikut agamanya teman-temannya orang Habasyah, jadi Nasrani, mati dalam kondisi Nasrani, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini, maka pentingnya orang itu kumpul. Selagi kita masih kumpul, ini para alumni, teman-teman, masih ada kopiah-kopiah yang nempel. Tapi kalau kamu nanti kumpul di suatu komunitas semuanya tidak pakai kopiah, kapan, berapa lama kamu bisa bertahan untuk pakai kopiah? Pasti cepat juga akhirnya. Kalau kamu kumpul dengan komunitas orang-orang pakai jubah, maka kamu pakai jubah. Tapi nanti kalau kumpul semuanya pakai kaos semuanya, apa kamu bertahan nanti pakai jubah? Enggak, sehari dua hari copot akhirnya. Itulah manusia. Maka pentingnya dikumpulkan. Dalam Islam pun jika kita dianjurkan berkumpul, bahkan sholat berjamaah bareng-bareng itu 5 kali sehari. Kayak apa Islam itu menjaga imannya orang Islam? Agama kita menjaga imannya orang yang beragama ini itu dengan cara berkumpul. Orang sholat, kumpul dengan orang sholat. Saya juga sholat, tak sholatnya di rumah saja. Loh, kalau kamu sholat di rumah, tidak kumpul dengan orang-orang yang sholat di masjid, tidak berjamaah di masjid, nanti waktunya yang menentukan adalah kamu sendiri. Tapi kalau sholat di masjid, yang menentukan muadzin. Ya lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tuh sholat di masjid. Nah, akhirnya berangkat ke masjid. Kalau sholat di rumah, nggak ada adzan, yang adzan aku, terserah aku. Udah jam sekian nggak apa-apa, masih 5 menit, nanti kalau sudah 2 menit tak adzani. Waktu yang menentukan kita, lama kelamaan apa? Qadha juga masih sah. Sah katanya. Ya, qadha memang sah. Tapi kalau qadha terus dosa, akhirnya sengaja mengqadha Quran, salat. Itulah hancurnya agama. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh dia telah kufur. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Kita ini harus selalu berkumpul seperti ini. Perkumpulan yang terbaik adalah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan terbaik, nggak ada yang lebih baik daripada kumpul di masjid. Ayo, mana? Ada orang kumpul-kumpul, tapi kumpulnya di mana? Kumpulnya itu adalah di gardu. Gandu di perempatan-perempatan jalan itu apa akhirnya? Ya nggak tahu itu. Ini kumpul gini, dosa tok akhirnya kumpul. Tetapi kalau kumpul di masjid, mesti orangnya jadi orang baik. Kumpul di masjid. Apalagi ketika kumpul itu adalah mudzakarah urusan iman. Yang seperti ini dibuat oleh sahabat, murid-murid baginda Nabi Muhammad SAW, seperti yang dibuat oleh Abdullah bin Rawahah, hayya bina nu'min bi rabbina sa'ah. Sayyidina Abdullah bin Rawahah itu suka mengajak teman-temannya, ayo sini kumpul, duduk sini. Ya. Iman kepada Allah. Karena apa? Dengan kumpul orang iman, kumpul dengan orang iman,
menguatkan mahabbah antara orang iman, ini akan menguatkan iman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan sempurna iman kalian sehingga saling cinta mencintai. Bagaimana bisa cinta mencintai antara orang iman? Kumpul Tuhan. Nggak pernah ketemu, bagaimana bisa bercinta mencintai? Mesti harus ketemu dengan saudara seiman kita ini. Pertemuan hanya untuk agama. Ini penting. Pertemuan itu hanya untuk agama, untuk menguatkan iman. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, beliau itu amalannya adalah memikirkan ayat-ayatnya Allah, melihat matahari, melihat bintang, melihat seperti ini, situ, itu keagungan-keagungan Allah itu. Maka apa yang kamu buat wahai Abdullah? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ini melihat ayat-ayat Allah baginda Nabi. Fikirmu seperti itu adalah lebih baik daripada ibadah 1 tahun katanya. Karena akan menambahi iman dengan fikir seperti itu. Menambah iman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu lebih fikir lebih tinggi lagi. Apa yang kamu pikirkan wahai Abu Bakar? Saya memikirkan bagaimana seluruh umat baginda Nabi ini masuk surga kabeh ngoten lho. Nah, saya pikirkan seperti itu. Fikirmu itu lebih baik daripada ibadah bertahun-tahun dah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikir iman, fikir menguatkan iman. Lalu iman bisa kuat bagaimana? Bagaimana iman bisa kuat? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muallim. Beliau mengatakan innama bu'istu muallima. Aku ini diutus hanyalah untuk mengajar. Bayanganmu bagaimana? Masuk kelas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sampai mana? Qala Muhammadun wa enggak seperti itu ngajarnya baginda Nabi. Metode pendidikan zaman Nabi enggak seperti itu, Tuhan. Enggak seperti itu. Baginda Nabi itu mengajar itu adalah dengan membawa sahabatnya. Dengan membawa sahabatnya. Baginda Nabi mengajari sholat. Baginda mengajari sholat. Maka baginda Nabi itu mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sampai baginda Nabi itu mengajari sholat naik mimbar. Coba melihat. Pernah dengar? Pernah baca itu? Naik mimbar. Naik mimbar di atas biar dilihat cara sholatnya. Ketika mau sujud beliau mundur lagi, kemudian baru sujud. Biar dilihat orang untuk ngajari sholat. Seperti itulah cara ngajari sholat. Baginda Nabi mengajari berkhutbah, maka baginda berkhutbah di hadapannya semua orang. Seperti ini caranya. Baginda Nabi mengajari haji, maka khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Seperti ini caranya. Baginda Nabi ngajari berjuang, maka sahabat-sahabatnya diajak semuanya berjuang. Bukan kok berjuang tata caranya 1, 2, 3, 4, 5, 5. Enggak seperti itu. Ayo berjuang bareng aku. Berjuang seperti ini caranya berjuang agama. Baginda Nabi mengajari Sayyidina Abu Bakar berjuang. Ayo Abu Bakar bareng karo aku. Kemana? Dakwah. Akhirnya dakwah ke orang-orang haji. Itulah sampai sekarang ditirukan oleh orang-orang dakwah itu di Mekah, yaitu namanya Juhdul Hajj, yang mana itu adalah amalannya baginda Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai sekarang. Saya kemarin waktu saya haji, saya diajak sama teman-teman itu untuk ketemu sama orang-orang. Ada orang Indonesia, ada orang Mekah, ada orang Ethiopia, ada orang Senegal, ada macam-macam orang itu. Mereka membuat namanya Juhdul Hajj, usaha dakwah kepada jamaah-jamaah haji. Kata namanya Syekh Baha itu ya penanggung jawab Mekah sana. Maka beliau mengatakan Juhdul Hajj itu enak. Jadi Juhdul Hajj itu seperti orang yang keluar fisabilillah sampai Amerika, sampai Brazil, sampai Indonesia, sampai Mesir, ke seluruh dunia. Tetapi tidak perlu ke Brazil.
Kita juhud, usaha kepada orang Brazil tidak perlu ke Brazil. Usaha kepada orang Indonesia tidak perlu ke Indonesia. Usaha kepada orang Ethiopia tidak perlu ke Ethiopia. Cukup cari hotelnya saja katanya. Sudah datang ke situ untuk ketemu semua saudara-saudara Islam kita. Sehingga mereka itu bisa membuat taklim-taklim di setiap kamar di hotel-hotel sana. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, seperti itulah dulu baginda Nabi mengajarkan juhud, mengajarkan usaha agama kepada umat, kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina sahabat-sahabat yang lain. Siapa itu yang Abu Dar Al-Ghifari? Abu Dar Al-Ghifari, Masya Allah. Baginda Nabi itu ngajari juhud lebih daripada 27 kali. Mengajak sahabat-sahabatnya, ayo keluar, fisabilillah. Diajak keluar, dakwah terus begitu. Lebih dari 27 kali. Kemudian beliau seluruhnya yang lain, maka sahabat-sahabat ayo dipimpin sendiri. Ayo pimpin, dibuat amir, kamu berangkat. Dibuat amir, kamu berangkat. Dibuat amir, kamu berangkat. Itu caranya baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan, yaitu usaha agama. Masya Allah, tidak ada usaha yang langsung baginda Nabi pimpin sendiri dan paling mujahadah melebihi usaha dakwah itu, dan terus diusahakan. Karena apa? Saking pentingnya usaha dakwah, Tuhan. Karena dakwah itu adalah asas dari hidupnya seluruh amalan-amalan agama. Tidak ada dakwah, tidak ada sholat. Tidak ada dakwah, tidak ada zakat. Tidak ada dakwah, tidak ada seluruh amalan agama. Tidak ada. Maka awal belakang tidak ada dakwah, tidak ada iman. Bagaimana orang bisa beriman kalau nggak dakwah? Nggak mungkin. Iman jatuh dari langit atau bagaimana? Nggak seperti itu. Itu sudah menjadi sunnatullah. Orang beriman kalau ada yang mengajak. Imannya Abu Bakar karena diajak oleh baginda Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Imannya Ikrimah bin Abi Jahal karena diajak oleh istrinya supaya masuk Islam. Imannya Abu Sufyan karena diajak oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib supaya masuk Islam. Imannya Mus'ab bin Umair karena diajak oleh baginda Nabi supaya Islam. Imannya Sayyidina Utsman karena diajak oleh baginda Nabi supaya Islam, supaya beriman. Gak ada orang iman itu tanpa diajak, itu gak ada. Kalau dakwah berhenti, tidak ada iman, tidak ada sholat, tidak ada zakat. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika dikirim oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan agama ke negeri Yaman, di antara pesan baginda Nabi kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, aku pengen ngirim kamu ke tempatnya ahli kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi Nasrani, tempatnya ahli kitab. Ajak mereka supaya beriman kepada Allah dan kepada aku, kepada Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW. Kalau mereka sudah menerima, ajak mereka lagi, supaya mereka kasih tahu mereka, supaya mereka melakukan sholat 5 waktu. Ketika mereka sudah menerima, ajak mereka lagi, supaya mengeluarkan sebagian harta mereka diberikan kepada fakir miskin. Kalau mereka sudah menerima, maka ajak mereka lagi supaya melakukan puasa bulan Ramadan. Nah, jadi setiap amalan agama ini membutuhkan dakwah. Tanpa ada dakwah tidak bisa diamalkan, Tuhan. Setiap amalan agama. Dulu setelah orang-orang sudah masuk Islam, khamr itu masih dikonsumsi oleh orang-orang Islam karena belum diharamkan. Belum diharamkan. Sehingga di Madinah setiap rumah itu semuanya minum khamr waktu itu. Sampai Sayyidina Ali itu juga minum khamr. Maka Sayyidina Ali suatu kali itu minum khamr. Setelah minum khamr pas adzan iqamah. Adzan. Beliau itu nggak tahu ngimami teman-temannya apa gimana gitu. Ngimami keliru semuanya. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. La a'budu dia a'budu ma, tadi keliru semua artinya. Ana abidum ma abadtum, akhirnya dikeliru-keliru. Karena apa? Kondisi mereka minum khamr. Akhirnya ketika khamr sudah
sampaikanlah Nabi, khamr sekarang sudah dilarang. Bukan Nabi sendiri, beliau menyampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya menyampaikan kepada sahabat yang lain, itulah namanya dakwah. Namanya dakwah. Maka akhirnya apa? Seluruh Madinah basah semuanya jalan-jalannya, karena khamr-khamr yang dari rumah itu dibuangi semua di depan rumah. Dibuang, sudah nggak boleh lagi, sekarang nggak boleh lagi. Nah, bagaimana kok mereka taat? Karena mereka adalah para ulama, artinya mereka adalah orang-orang yang faham mengenai Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Maka apapun perintah Allah, mereka siap untuk melaksanakannya. Itulah namanya ulama, hakikatnya ulama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu baginda Nabi ketika sholat menghadap kepada Baitul Muqaddas. Menghadap ke Palestina sana. Arti Palestina adalah kiblah yang pertama kali bagi umat Islam, menghadap ke Baitul Muqaddas sana baginda Nabi. Maka akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dipindah dari ke Baitul Muqaddas supaya menghadap kepada Ka'bah, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim waktu itu kiblatnya ke Ka'bah, ke Mekah. Nabi Ibrahim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang ada di situ. Sekarang sudah diganti, yaitu menghadap ke Ka'bah. Sahabatnya langsung nyampaikan ke teman-teman saudara-saudara semua. Demi Allah, itu sekarang kan ada masjid namanya Qiblatain. Itu sih, ada seorang sahabat datang, demi Allah, aku telah melihat Nabi sekarang kiblatnya diganti ke Ka'bah, tengah-tengah sholat. Berputar seret, kebalik kan, akhir langsung meneruskan sholatnya itu. Kayak seperti itu para sahabat ini. Jadi mereka itu dakwah menyampaikan itu sudah jadi kebiasaan mereka. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi langsung disampaikan kepada orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka ini ahli dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, di dalam perawatan amal soleh dan iman, mereka ini juga penanggung jawab agama dan penanggung jawab umat Islam. Penanggung jawab Islam dan penanggung jawab umat Islam. Apa maksudnya penanggung jawab Islam? Mereka ini tidak terima kalau sampai Islam merosot. Kamu punya perdagangan, contohnya dagang apa ya? Toko aja ya. Kamu punya toko semuanya. Maka ketika dikasih tahu sama bapakmu, ini toko ini tak tanggung jawabkan untuk kamu, hidup atau matinya. Nggih. Maka kamu akan usaha terus dengan iklan-iklan, dengan melayani dengan baik, terus kemudian nawarkan sana, nawarkan sini, nawarkan, kalau nggak laku sampai jualan online juga dari toko itu. Usaha untuk apa? Supaya tokonya itu maju dan tidak merosot. Itulah orang namanya penanggung jawab. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah mendidik santri-santrinya, mendidik sahabat-sahabatnya sebagai penanggung jawab agama. Maka begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka terjadi kemerosotan agama pada waktu itu, yaitu terjadi kemurtatan, terjadi orang-orang tidak mau zakat, tidak mau sholat, merosot habis itu agama itu di selain Mekah dan Madinah. Bahkan terjadi kemurtatan. Maka itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ayung qasuddin wa ana hayy. Apakah agama akan merosot padahal aku masih hidup? Itu tidak boleh terjadi. Maka Sayyidina Abu Bakar, bagaimana supaya agama tidak merosot? Kirim jamaah. Kirimlah jamaah terus sampai mereka yang murtad kembali kepada Islam, mereka tidak mau zakat kembali kepada bayar zakat. Ya, itu terus dibuat terus, tidak henti-hentinya dibuat. Zaman Sayyidina Umar juga seperti itu. Ada orang-orang itu yang ngaku nabi. Nah, ngaku nabi, kirim jamaah sehingga akhirnya mereka kembali kepada Islam. Pengiriman jamaah kepada orang-orang Islam untuk menjaga Islam mereka, pengiriman jamaah kepada orang-orang yang beriman, yang imannya lemah untuk menjaga, untuk menguatkan iman mereka. Ini adalah sunnah daripada sunnahnya para anbiya alaihi wasallam mulai zaman itu Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam dikirim kepada Bani Israel. Siapa Bani Israel? Itu anak-anaknya Nabi Yakub. Apakah mereka orang kafir? Bukan, mereka orang iman, orang-orang Islam, tetapi mereka ini sudah merosot imannya. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Nabi Musa alaihissalam dikirim oleh Allah SWT untuk memperbaiki iman mereka. Mereka ditindas oleh Fir'aun.
Ya sudah sepantasnya mereka ditindas oleh Fir'aun karena mereka sudah mulai meninggalkan agama. Jadi orang umat ini kalau sudah meninggalkan agama akan ditindas oleh musuh-musuhnya. Bagaimana Allah SWT tidak mengirimkan seorang jenderal, tidak mengirimkan seorang yang ahli pedagang ulung, tidak, atau mengirimkan ahli pemerintahan, tidak, tapi mengirimkan seorang nabi, seorang rasul, orang yang muqarrab kepada Allah. Bukan mengajak mereka untuk menjadi orang kaya, tidak, bukan mengajak mereka untuk angkat senjata, tidak, tapi mengajak mereka untuk taqarrub kepada Allah. Untuk taqarrub kepada Allah, sehingga akhirnya Bani Israel balik semuanya, memperbaiki agamanya, memperbaiki imannya, memperbaiki amal solehnya. Nah, begitu mereka sudah balik, baru mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, lah siapa saja yang menyakiti wali-wali Allah, maka akan ganti disakiti oleh Allah. Bad adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa menyakiti satu waliku, maka aku umumkan aku perang dengan dia. Kalau orang sudah diperangi oleh Allah, siapa yang bisa selamat? Maka waktu itu Bani Israel kurang begitu sabar, sehingga Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Kami ini kok terus ditindas terus. Sebelum engkau datang wahai Nabi Musa ditindas. Setelah engkau datang terus kami ikut engkau, terus sudah amal agama kok ditindas terus, enggak mari-mari. Nabi Musa faham, beda, kamu dulu ditindas oleh orang kafir dikarenakan pantas banyak ditindas ini. Karena kamu juga enggak dekat dengan Allah. Ketika kalian semua sudah dekat dengan Allah, artinya apa? Artinya Allah akan menghancurkan, akan memerangi musuh-musuhmu. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan musuh-musuh kalian, wa yastakhlifakum fil ardi, dan akan menggantikan kalian dan akan menjadikan kalian sebagai pengganti mereka. Mereka mati, kalian yang akan mengganti. Kata para ulama, setelah Fir'aun itu tenggelam, Bani Israel pada balik ke Mesir. Maka terus akhirnya menikahi itu istri-istrinya orang-orang bolo-bolonya Fir'aun itu. Ini kata nama itu. Sehingga datang ke Mesir, itu malah nikahi orang, karena wanita-wanitanya masih banyak, laki-lakinya kan tenggelam semuanya itu. Wanitanya masih banyak. Akhirnya nikahi wanita-wanita Mesir yang suaminya sudah mati itu. Nah, padahal wanita-wanita dulu itu adalah tuan-tuannya Bani Israel. Makanya katanya orang-orang Mesir sampai sekarang itu kalah sama istrinya karena dulunya itu adalah tuan-tuannya katanya. Wallahu a'lam. Kata orang Mesir gitu. Karena dulu itu tuan-tuannya makan kalah terus sampai sekarang. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yastakhlifukum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang kamu amalkan. Istiqomah, maka mesti bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Nah, doa Nabi Musa dijawab oleh Allah, diijabahi oleh Allah. Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun supaya istiqomah. Fastaqima, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam amal soleh. Tapi istiqomah di dalam amal soleh tidak akan bisa terjadi kecuali ada selalu orang yang mendakwahkan agama, beramar ma'ruf nahi munkar. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Amanu, iman dan amal soleh. Inilah yang menjadikan orang itu jadi tidak rugi. Tetapi iman dan amal soleh tidak akan bisa kekal kecuali dirawat dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tanpa ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr, Tuhan, maka iman dan amal soleh pun akan karaten, rusak, hancur. Udah seperti itu. Pengen bukti? Coba aja. Anak kita ajari Quran,
kita ajari la ilaha illallah. Setelah itu biarkan, nggak usah diajak sholat, nggak usah diajak apapun, biarkan kalau pengen membuat percobaan untuk anak ya. Hadirin, baru saja kita biarkan selama 3 tahun, ora salat, ora poso, ora kabeh semua akan ditinggalkan. Tanpa ada amar ma'ruf munkar, rusak semua umat ini. Walaupun itu anak kita, akan rusak. Akhlaknya akan rusak, amal solehnya akan rusak, muasyarahnya akan rusak, muamalahnya akan rusak, bahkan naudzubillah iman pun juga akan rusak. Makanya dikata ulama bahwa dakwah itu di dalam agama ini adalah menempati seperti ruh. Ruhnya seluruh amalan ini adalah dakwah. Kalau tidak ada dakwah, maka amalan-amalan tidak ada ruh, maka lama-kelamaan akan mati. Insyaallah ya. Siapa sediakan waktunya untuk keluar di jalannya Allah Subhanahu wa taala? 1 tahun. Angkat tangan. 1 tahun. Yang belum 1 tahun, 1 tahun. Mangga silakan. Mangga. 1 tahun pertama. Berdiri. Coba berdiri. 1 tahun pertama. Ya. Enggak silakan. 1 tahun pertama, monggo. Monggo yang belum setahun. Monggo berdiri. Yang lain yang niat 1 tahun. Boleh. Niat 1 tahun ini, maka silakan Pak. Tahun ini. Monggo silakan. 1 tahun. Masya Allah. Masya Allah, semoga Allah terima. Lagi 1 tahun lagi Pak. Masya Allah, semoga Allah terima. Nah, berdiri dulu Pak. Berdiri dulu. Monggo berdiri dulu. Masya Allah. Allah. Yang 1 tahun kedua. 1 tahun pertama ke sana saja. Sementing pencatatkan aja kan. Pencatatkan. Biar ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sungguh-sungguh niat. Ya sekarang. 1 tahun pertama sana. Ke bagian kanan sebentar. Ya. Ya, sana. Maka silakan. Ke sana. Silakan. Masya Allah. Semoga Allah terima. Amin. Silakan. Masya Allah. 1 tahun pertama. Oke. Para ulama ini sudah mampu 8 tahun bahkan 10 tahun itu ngaji kitab. Sekarang keluyuran 1 tahun itu biasa nggak bisa. Itu kalau keluyuran 2 tahun mampu Pak. Nenek dakwah karena kayak setan ya mesti kan. Maka kita lawan setan itu. Insyaallah dakwahkan agama 1 tahun insyaallah. Setahun yang kedua yang pernah 1 tahun itu niat untuk setahun yang kedua ke negeri-negeri Arab. Mangga silakan. Ke negeri-negeri Arab. Berdiri Pak. Niat saja. Niat. Boleh tahun depan. Ya, silakan. Ada lagi yang lain. Ada yang lain. Setahun kedua ke negeri-negeri Arab. Ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, ke Saudi Arabia, ke Yaman. Maka silakan Pak, ke negeri-negeri Arab. Ini sekarang di Tembora itu lagi keluar jamaah setahun kedua. Sekarang ke Yaman ini. Baru masih kurang lagi. 5, 6, ya jadi. Ya Masya Allah. 1 jamaah, Masya Allah lagi. Niat 1 jamaah kita keluarkan setahun kedua. 1 jamaah setahun kedua dari Pekanbaru. Syaratnya sudah nikah tapi ini. Sudah nikah semua ya? Ya jalan. Ya udah. Ya silakan didengarkan. Semoga Allah terima. Semoga Allah terima. Setahun ketiga. Ada yang sudah. Oh ini ada setahun, Masya Allah. Setahun ketiga ini ke Kufristan, yaitu ke negeri-negeri Eropa. Masya Allah. Ada yang lain setahun ketiga? Silakan. Masya Allah. Ada yang lain masa hanya 1 saja? Setahun ketiga dari Riau. Masya Allah. Ya insya Allah Ustaz Sahal insya Allah di setahun ketiga ini lah. Cari teman insya Allah. Semoga Allah terima insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya seperti inilah namanya orang Islam.
Nah terus kapan lo berhenti nih kok taskil terus wae? Itu juga pernah dikatakan oleh sahabat Ansor, mbok yo istirahat begitu loh. Nah, kita perbaiki dulu amalan kita, dunia kita. Maka akhirnya turunlah ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Janganlah kalian masukkan diri kalian ke dalam kehancuran. Berbuatlah baik. Nah, apa kehancuran itu sebetulnya? Kehancuran itu adalah menghentikan dakwah. Berhenti dari dakwah itu adalah kehancuran. Seperti apa? Kita ini sudah amal, kalau nggak ada dakwahnya itu seperti yaitu ayam yang sudah dicabut nyawanya. Udah. Karena itu rohnya, dakwah itu rohnya semua amal. Kalau sudah tidak dakwah, tidak ada amal lagi nanti. Diri kita tidak ada amal, dan dari yang lain pun juga tidak ada amal. Masih amal kok Pak, saya walaupun nggak dakwah, itu sebentar lagi berhenti. Pelan-pelan biasa, klejet-klejet itu sebetulnya itu. Kayak sudah disembelih, sudah nggak ada rohnya, itu gerak-gerak gitu saja. Nah, lama-kelamaan mesti berhenti kalau tidak ada dakwah. Insya Allah Bang ya? Insya Allah. Nah, ini yang terakhir, taskil yang paling mudah, yaitu semuanya hendaknya datang untuk istimak Lampung 28, 29, 30 November. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Semoga Allah terima semuanya. Satu orang mengajak 10 orang baru. Satu orang mengajak 100 orang baru. Wah, insyaallah alhamdulillah. Insyaallah ya. Alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا قلبا خاشعا وعملا متقبلا خلقا مستقيما علما نافعا ذرية طيبة وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا سيئها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم استعملنا واستعمل ذرياتنا واستعمل تلاميذنا واستعمل أهل قريتنا واستعمل المسلمين جميعا لخدمة دينك ولجهد رسولك ولإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yang ke kanan keluarnya, yang kiri kanan keluarnya terus. Sabar. Bismillah. Diumumkan untuk semua alumni pada khidmat di lantai bawah. Alumni khusus alumni khidmatnya di lantai bawah. Bagi alumni yang sudah musafaha, langsung saja ke tempat khidmat alumni. Insyaallah. Duduk. Yang bukan alumni Riau foto ya, yang bukan alumni Riau dia yang moto. Ini khusus alumni Riau ya. Sini.
Duduk. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ini kok banyak wah. Alhamdulillah. Paten wak. Izin ya. Ngambil nasi. Insya Allah paten wak. Paten. Paten. Khidmatnya paten. Paten kali wak. Dia nggak mau udang, cuman dia mau piring udang dia.